Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu wa sallim. Wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq an-nasr al-haq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hifdzal muslimin amal malaikatil muqarrabin. Allahumma a'inna bil alim wa zayyinna bil halim wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma arzuqna al-ilma ladunni wal mashrab was-saf al-hani ya wahhab ya ghani subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Madad kulli harfin kutiba wa yuktaba abada al-abidin dahar al-dakhir subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim iftah lana fatan qariban mubina. Qala al-mu'allif muslim syarh imam Syekhul Islam al-Habib al-Qutb Ahmad bin Zain al-Habsyi fi ta'lif risalah al-Jami' wa tadhkirah an-Nafiyah wa syarh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantari syarh Salah Jami' sammahu Bahjatul Wasail syarah masail ila an qala radhiyallahu ta'ala ma nafa'ana bihima bi ulumihima fid darain amin radhiyallahu ta'ala ankum ajma'in. Wa amma zakatu fa hiya rabi arkanil Islam wa yajib 'ala al-muslimi ma'rifatu anwa'il amwal al-wajibati fiha wa hiya an-na'am wan nagdan wat tijaratu wal rikaz wal ma'din wal mu'asharat wa hiya al-hubub wat thiman fala zakata fi ma siwa an-na'am sa'imah wa isharatu hawlaha wa kadhalika ishtaratu ila akhir. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita, baik secara lahir atau secara batin, dan selama ini yang telah kita nikmati miliki saat ini akan datang semua bagian daripada nikmat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan bagi setiap kita, dan kita akan dapatkan sesuai yang ditetapkan olehnya. Dan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua nikmat tersebut hanya kita mensyukurinya, memanfaatkannya, menggunakannya untuk kebaikan dunia dan kelak akhirat kita. Di saat ini kita lantunkan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat tersebut, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala sempurnakan darinya bagi setiap kita nikmat-nikmatnya, dan digolongkan setiap kita sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setiap kita sebagai umat ketika memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala tuangkan dalam kitab suci Al-Qur'an dan apa yang disampaikan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan diteruskan oleh para ulama-ulama kita ketika ia menyenami lebih jauh memahami atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dan semua nikmat yang Allah anugerahkan terhadap dirinya, maka ia akan dapatkan bahwasanya nikmat terbesar yang menjadi sumber segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan bagi dirinya adalah kekasih Allah Nabi Agung Muhammad. Melimpahkan salawat salam senantiasa Allah limpah ruahkan terhadap beliau, keluarga, para sahabat, pengikut, dan kita berharap semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan para pencinta beliau, dan Allah kita berharap ia jadikan kita hamba yang dicintainya, dicinta oleh beliau, dan kita berharap Allah masukkan ke dalam surga setiap kita bersama beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, selesai setelah pembahasan sedikit banyak mengenai hal yang berkaitan dengan puasa, dan kita insyaallah akan lanjutkan hal yang berkaitan dengan zakat.
dalam iyyaka na'budu yang selalu kita ucapkan di hadapan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala dalam setiap rakaat kita, di dalamnya terselip pesan dari Allah Subhanahu wa taala atas setiap kita untuk kita berpuasa dari segala sesuatu selain Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, apapun ia, agar kita mampu menjalankan kalimat iyyaka na'budu untuk menjadi seseorang hamba Allah yang merdeka, tidak terjerat oleh segala sesuatu selain Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, dan yang menjadi impiannya yang terbesar bagaimana ia mampu untuk menjadi semata hamba Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia tidak manfaatkan, gunakan, nikmati semua karunia yang diberikan oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa taala yang ada di tubuhnya, matanya, telinganya, ucapan, perbuatan, tingkah laku, gerak-geriknya, lahir batinnya, antara ia sebagai ubudiyah dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan hablum minallah ataupun hablum minan nas. Ia gunakan semua itu, manfaatkan semua itu, arahkan semua itu untuk menjadi dan menampakkan kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ia adalah semata hamba Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seseorang mukmin mukminah untuk kita selalu upayakan. Dalam satu surah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kita, istimewakan kita sebagai umat Nabi Agung Muhammad, dan selalu alhamdulillah kita baca surah tersebut dan ayat tersebut dalam setiap rakaat kita, iyyaka na'budu, sehingga kita merdeka, terlepas dari segala sesuatu selain Tuhan kita Allah, dan kita mampu menjalankan hakikat puasa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap kita. Puasa dari makan minum untuk kita jauhi, dan segala hal yang membatalkan ibadat puasa sebagai latihannya. Puasa yang Allah wajibkan kepada kita untuk kita tinggalkan dalam puasa itu makan minum dan hal-hal yang sedikit yang membatalkan ibadat puasa, yang bisa membatalkan ibadat puasa. Latihan untuk kita berpuasa atas segala sesuatu selain Tuhan kita Allah. Kalau kita mampu menjalankan ibadat puasa dari makan dan minum kita jauhi, dan hal-hal yang membatalkan ibadat puasa, maka kita akan mampu meningkat ke dalam puasa yang di atasnya. Puasa dari segala sesuatu yang dimurkai oleh Tuhan kita Allah. Mata kita berpuasa dari melihat yang dimurkai oleh Allah, telinga kita berpuasa dari mendengarkan hal yang dimurkai oleh Allah, lisan kita berpuasa dari mengucapkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, kaki kita berpuasa dari melangkah ke tempat yang dimurkai oleh Allah, tangan kita perut kemaluan, hati kita dan pikiran kita yang terhentak terlintas dalamnya jauh dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah, dan kita berpuasa dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu kalau kita bisa latih diri kita, kita akan mencapai hakikat puasa. Puasa dari segala sesuatu selain Allah. Untuk menjalankan iyyaka na'budu yang selalu kita ikrarkan di hadapan Tuhan kita dalam setiap rakaat kita. Kalau kita menjalaninya, maka kita betul-betul hamba yang merdeka. Mudah-mudahan Allah mudahkan setiap kita insyaallah untuk menjalankan iyyaka na'budu, dan kita menjadi salah satu hamba tersebut. Allahumma amin. Kita lanjutkan sedikit. Wa amma zakat, adapun zakat yang merupakan bagian daripada rukun Islam,
Yang kelima, dan setiap syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya ada kebaikan yang besar yang disiapkan oleh Allah bagi yang menjalankannya sesuai perintah Allah baginya. Dan begitu juga dalam setiap rumah tangga, qu anfusakum wa ahlikum nara, yang Allah perintahkan kepada setiap kita. Dalam setiap perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya ada kebaikan, qu anfusakum wa ahlikum nara, untuk kita, untuk keluarga kita. Begitu juga dalam larangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembalinya kepada kita. Dan setiap perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita menjalaninya, kita melaksanakannya sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala yang diarahkan kita oleh Nabi Agung Muhammad, dalam menjalankannya insyaallah kita akan menjadi hamba yang sukses. Ketika kita berkeluarga menjalankannya, keluarga kita akan menjadi keluarga yang sukses. Ketika satu RT yang ada di tempat kita menjalankannya, maka mereka penduduk rakyat masyarakat di RT tersebut adalah hamba Allah yang sukses. Ketika satu negara dari pemimpinnya sampai rakyatnya menjalankannya, kita bisa pastikan itu negara yang sukses. Negara yang sukses. Untuk mendapatkan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, agar kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengatakan falanuhyiyannahu, kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Satu. Akan menghidupkannya, pasti nuhyiyannahu, sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik. Seperti yang Allah pernah ceritakan kepada kita dalam Al-Quran. Dahulu ada satu tempat, ada satu kampung, yang mana bernamanya tempat itu, kampung tersebut dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Satu tempat, suatu negara. Sampai ke bawah, yang thayyibah, yang baik, dilimpah ruahkan oleh Allah anugerah karunia nikmatnya terhadap mereka. Wa rabbun ghafur, Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka, yang mengatur mereka, Maha Pengampun bagi setiap mereka. InsyaAllah kalau setiap negara menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai arahan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan oleh Allah sebagai seorang rasul untuk mengarahkan kepada mereka bagaimana menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu negara kalau dijalankan semua itu oleh pemimpinnya sampai rakyatnya akan menjadi negara yang sukses. Akan menjadi negara yang sukses sesuai yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk setiap kita menjadi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan satu pribadi, individu, kesuksesan satu rumah tangga, satu RT, satu RW, satu kelurahan, satu kecamatan, satu kabupaten, satu kota madya, satu provinsi, satu negara. Allah Subhanahu wa taala minta kepada mereka untuk menjalankan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Andaikan penduduk setiap qura, setiap desa, setiap namanya individu, setiap dari rumah tangga, RT dan seterusnya tadi, amanu wattaqau, mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa, menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dengan keimanan yang dimiliki oleh mereka sebagai anugerah Allah, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu terjadi, kalau mereka jalani, Allah telah berjanji, la fatahna,
pasti dan sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan bukakan terhadap mereka barakatin minas samai wal ard, berkah-berkah yang kami turunkan dari langit, berkah-berkah yang kami munculkan dari muka bumi ini. Allah mengatakan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Allah berjanji yang maha kuasa, yang maha menetapkan, yang maha berkehendak, dan yang tidak terjadi di alam semesta ini kecuali dengan kehendaknya, keinginannya, ketetapannya, telah menyatakan berjanji la fatahana, sungguh pasti kami akan buka. Begitu juga kita mengharapkan rumah tangga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang pemimpin rumah tangga, suami, istri, orang tua, anak, kalau semua menjalankan rumah tangga itu keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ucapan, perbuatan, muamalat antara ia dengan Tuhannya sesama, dalam namanya lahir batinnya, insyaallah jangan takut, Allah akan berkah, bukakan, kata Allah, untuk rumah tangga itu berkat-berkat dari langit dan bumi, kebaikan-kebaikan dari langit dan bumi. Allah tidak minta kita untuk memikir, Allah Subhanahu wa taala akan siapkan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala akan siapkan bagi kita. Tapi kalau kita tidak menjalankannya, mendustakan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sampai kapanpun itu yang dijanjikan oleh Allah tidak akan kita terima, tidak akan kita dapatkan. Allah tidak minta banyak sama kita. Allah hanya minta kepada kita dari keimanan yang kita miliki, kita jalankan perintah Allah sebagai tanda ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah sempurnakan keimanan, ketakwaan kita untuk kita, untuk setiap keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah sempurnakan keimanan itu, ketakwaan itu bagi setiap pemimpin-pemimpin kita, dari paling atas presiden sampai ke ketua RT, ketua RW, dan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sehingga mudah-mudahan insyaallah Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang telah dibukakan, yang telah dijanjikan oleh Allah untuk dibukakan kepadanya barakatin minas samai wal ard, Allahumma amin, sehingga kita merasakan betul-betul kemerdekaan yang hakiki bagi setiap kita rakyat Indonesia. Dan selagi pemimpin kita dari atas sampai bawah tadi rakyat tidak menjalankan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mustahil kita akan dapatkan itu sampai kiamat. Mudah-mudahan kemerdekaan yang ke-80 ini menghantarkan insyaallah harapan kita kepada Allah semata, karena Allah lah yang mengatur segala sesuatunya. Di tangan Allah Subhanahu wa taala kebaikan kita dan lainnya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan insyaallah bagi para pemimpin kita dan bagi semua rakyat Indonesia, sehingga kita merasakan betul-betul insyaallah kemerdekaan yang ke-80 ini. Allahumma amin. Wa amma zakat, adapun zakat itu sekali lagi Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan kita sesuatu kecuali dalamnya kebaikan bagi kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak larang kita untuk melakukan sesuatu kecuali dari dalamnya ada kebaikan bagi kita. Ketika kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan andaikan semua makhluk manusia, bangsa jin menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak menambahkan mereka melakukan semua itu kemuliaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah dan semua yang dimiliki oleh Allah. Allah tidak bertambah agung, Allah tidak bertambah mulia, Allah tidak bertambah kuasa, Allah tidak bertambah tidak ada. Kebaikan yang mereka lakukan akan kembali kepada mereka sendiri kebaikannya.
Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya, tidak membutuhkan apapun dari selainnya. Begitu juga andaikan bangsa jin dan manusia semuanya tidak melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka tidak berkurang keagungan Allah, kemuliaan Allah dan semua yang dimiliki oleh Allah. Kembalinya kerugiannya kepada mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang kaya secara mutlak, tidak membutuhkan ibadat kita, sehingga Allah jauh lebih agung dan tidak membahayakan Allah Subhanahu wa taala maksiat kita, sehingga tidak mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyegaskan dalam firman-Nya, "Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha." Allah mengatakan barang siapa beramal saleh maka falinafsi, kembalinya kepada dirinya sendiri. Begitu juga man asaa, siapapun yang berbuat tidak baik, berbuat buruk, maka terhadap dirinya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita sesuatu untuk kita mendapatkan kebaikan bagi kita, terutama masalah zakat. Wa amma zakat, adapun itu zakat yang merupakan rabi arkanil Islam, yang merupakan rukun keempat dari rukun Islam, yang biasanya Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Quran setiap kali Allah Subhanahu wa taala singgung dan memerintahkan kita untuk menegakkan, menjalankan salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya Allah Subhanahu wa taala iringi dengan perintah untuk kita berzakat. Menunjukkan begitu luar biasa perintah untuk kita mengeluarkan zakat. Sampai dalam surat pertama setelah surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala singgung juga akan hal itu. Allah nyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Tadi apa yang kami berikan rizki terhadap mereka dari harta, yunfikun, mereka selalu menginfakkannya sesuai perintah kami. Zakat, perintah salat, yuqimunas salata mimma razaqnahum yun wa aqimus salat wa atuz zakat. Yuqimus salat wa atuz zakat, dan lain sebagainya. Menunjukkan zakat ini adalah perintah yang luar biasa, yang selayaknya bagi mereka yang menegakkan salat, dan ciri bagi hamba-hamba yang betul menegakkan salat, insyaallah mereka pasti mengeluarkan zakat. Tapi kalau salatnya tidak baik, walaupun dia mengeluarkan zakat, bisa dipastikan cara mengeluarkan zakat tidak sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau salatnya baik, insya Allah dia akan keluarkan zakat sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan zakatnya akan menghasilkan solusi untuk semua kebutuhan kita. Dan setiap perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita lihat di dalamnya ada kesulitan bagi kita, tapi ternyata di dalamnya ada janji keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Mungkin barangkali kita memahami bahwasanya itu perintah namanya agak sulit. Kenapa? Karena harta yang kita miliki, yang kita dapatkan dengan kerja keras kita merasa kita dapatkan dengan hasil kerja keras kita. Dari hasil dari upaya kita, padahal harta yang kita miliki itu
sudah ketetapan yang telah lalu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kerja keras kita, upaya usaha kita hanya sekedar sebab atas ketetapan yang sudah diberikan oleh Allah sebelum kita lahir. Yang sudah Allah perintahkan malaikat untuk mencatat di antaranya rezeki kita. Kata Nabi Agung Muhammad, ketika umur kita 4 bulan di perut bunda kita, Allah sudah perintahkan malaikat untuk mencatat apa yang akan kita jalani dalam kehidupan kita. Di antara yang diperintahkan oleh Allah untuk dicatat adalah rizkinya. Sudah ada catatan masing-masing. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengarahkan apa yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Allah untuk mencatat rezekinya. Allah akan mengarahkan semuanya untuk mendapatkan Allah apa yang sudah dicatat oleh Allah, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah nyatakan walladzi qaddara fahada. Ialah Allah yang telah menetapkan segala sesuatu kepada kita. Fahada, ialah Allah yang memberikan hidayah petunjuk bagi kita bagaimana kita mendapatkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kerja keras kita, bukan karena banting tulang kita. Ada orang yang kerja keras banting tulang tidak kaya-kaya. Ada orang yang kerjanya sederhana aja, buka toko jam 9, jam 3 dia tutup tokonya, alhamdulillah punya segalanya. Dan bukan karena status sosial yang dimiliki olehnya, bukan berarti kalau dia profesor dia jadi orang yang paling kaya. Banyak profesor pengangguran, dan tidak sedikit orang yang tidak bisa baca tulis menjadi orang yang kaya raya. Karena semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala agar kita sadar, agar kita tidak menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang lupa. Ya, kalau hamba itu kafir kita maklumi mereka, tapi kalau yang beriman, kalau yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita sayangkan. Jangan sampai kita menjadi gharu, karena Allah Subhanahu wa taala ketika cerita terhadap kita tentang gharu dalam kitab suci Al-Qur'an, maka Allah menyatakan hal seperti itu ketika ia diminta oleh Nabi Allah Musa melalui pesuruhnya agar mengingatkan Qarun karena ia seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Nabi Musa, inna Qaruna min ummati Musa, sesungguhnya Qarun itu dari bagian daripada umat Musa. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diingatkan. Tapi sayang Qarun ketika diingatkan, dia merasa hasil dari kerja kerasnya, upayanya, dari banting tulangnya, dari kemampuan yang dimiliki olehnya. Maka ketika ia diminta untuk mengeluarkan harta zakat yang diwajibkan oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, yang hanya diminta setahun sekali, dan itu pun ada aturannya. Zakat itu hanya setahun sekali diminta oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum, kecuali ar-rikas. Nah, kecuali barang temuan, ada ketetapannya. Di samping diminta oleh Allah Subhanahu wa taala setahun sekali, terutama untuk kita umat Nabi besar Muhammad, hanya 2,5%-nya. Hanya 1/4 dari 1/10 harta yang kita miliki. Hanya 2,5%, tidak sampai 10%. Sekali lagi, zakat yang diwajibkan bagi kita umat Nabi Muhammad hanya diminta setahun satu kali. Setahun hanya satu kali, hanya 2,5% dari harta yang kita miliki. Bukan 10%, bukan setiap hari, bukan setiap saat. Sekali lagi, zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, terutama dari umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hanya 2,5% dari harta yang kita miliki, dan bukan semua harta. Bukan semua harta, nanti insya Allah kita akan pelajari. Hanya beberapa gelintir harta yang kita miliki yang diwajibkan secara agama untuk kita zakati. Bukan semua harta, dan kewajibannya hanya setahun sekali, dan itu hanya 2,5%-nya dari harta yang kita miliki.
Dari segelintir harta yang kita miliki, Allah minta 2,5%-nya saja. Zakat. Itu zakat. Dan yang diwajibkan secara agama hanya zakat. Yang diwajibkan secara agama hanya zakat. Sekali lagi itu ada ketetapannya. Nanti kita belajar sedikit. Kitab ini kitab yang disinggung hanya sedikit. Kita akan belajar. Itu juga ada ketetapannya. Dan sekali lagi hanya diminta setahun sekali hanya 2,5% dari harta yang kita miliki. Ketika Qarun diminta untuk mengeluarkan zakat, ya kalau umat sebelum kita mereka lebih berat dalam mengeluarkan zakat. Kalau tidak salah mereka diminta 10%. 10% dari harta yang mereka miliki. Sekali lagi itu hanya setahun sekali. Itu hanya setahun sekali diminta oleh Allah terhadap mereka umat sebelum kita. 10% dari harta yang mereka miliki. Sekali lagi itu pun ada ketentuannya. Ketika harta kita mencapai nisab, nanti ketentuan akan kita pelajari. Ketika ia diminta untuk mengeluarkan harta, sebagian hartanya untuk dizakati, agar diarahkan kepada kebutuhan hamba-hamba Allah yang ada di sekitarnya, yang membutuhkannya dari kelompok yang 8, salah satu di antara kelompok yang 8, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan zakat kita untuk kita arahkan kepada mereka. Qarun memberikan alasan untuk ia tidak mengeluarkan hartanya karena ia merasa hasil dari usaha upayanya. Beliau mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Allah abadikan ucapan Qarun dalam kitab suci Al-Quran. Sesungguhnya hanyalah utituhu, aku mendapatkan semua hartaku yang melimpah ruah ini ala ilmin indi, semata karena ilmu yang aku miliki. Cerdas, aku piawai, dan dengan ilmu tersebut aku kerja, aku berupaya, berusaha, sehingga aku dapatkan semua hartaku ini. Bukan anugerah dari Tuhanku Allah Subhanahu, maksudnya bukan dari anugerah ia membangkang semua yang ia miliki anugerah Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal sudah diingatkan. Jangan sampai kita menjadi Qarun setelah Qarun yang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita agar kita tidak menjadi salah satu Qarun dari umat ini. Karena Qarun Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan kepada kita, artinya ada Qarun-Qarun setelah Qarun di umat Nabi Musa sampai hari kiamat, dan tidak sedikit Qarun dari umat Islam yang sebelum masa ini sampai hari ini. Banyak Qarun-Qarun yang ada yang merasa bahwasanya semua harta yang dimiliki olehnya hasil upayanya, sehingga ia tidak mengeluarkan zakat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takut. Tapi ternyata yang ia lebih takuti aturan pemerintah. Lebih dia takuti aturan pemerintah pajak daripada zakat yang diwajibkan oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hanya diminta setahun sekali dan hanya diminta bagi kita 2,5%-nya. Sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk kita mengeluarkan zakat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepada kita dalam ayat tadi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, andaikan penduduk setiap negara, bicara andaikan penduduk setiap negara mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari pemimpin pejabat yang paling tinggi sampai yang paling rendah, dan semua rakyatnya yang tinggal di negara itu beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berjanji tidak akan kurang mereka. Lafatahana, Allah mengatakan pasti kami, kata Allah, akan buka, bukan anda manusia. Lafatahana, sungguh pasti kami akan buka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakat, bukan satu berkah, berkah-berkah yang banyak, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disiapkan oleh Allah dari langit dan dari bumi. Tapi Allah menegaskan walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan iman takwa itu.
Kami hanya minta untuk mereka keluarkan zakat. Kami sama sekali tidak meminta untuk mereka mewajibkan namanya kewajiban pajak dan lain sebagainya. Tidak ada. Yang kami hanya minta bagi Anda untuk memenuhi kebutuhan rakyat Anda, menjadi solusi bagaimana Anda memenuhi semua kebutuhan mereka. Hanya kami minta zakat kepada Anda. Tidak perlu Anda mewajibkan zakat, mewajibkan pajak, karena pajak tidak ada dalam agama Islam. Yang ada hanya zakat yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan pemerintah kita yang ada mereka mengelola zakat-zakat dari umat Islam yang ada, maka zakat itu akan memenuhi semua kebutuhan yang ada. Jangan pakai ini. Pakai ini. Pakai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pakai akal yang cetek, yang pendek. Jangan pakai namanya kejeniusan kita, kepintaran kita, ilmu pengetahuan kita. Karena sehebat apapun kita, secerdas apapun kita, Allah sudah ingatkan, wa ma utitu minal ilmi illa dalilan. Kalian tidak aku berikan anugerahkan dari ilmu kecuali sedikit. Jangan andalkan ilmu pengetahuan ekonomi yang kita miliki. Kita punya Tuhan, kita hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak menuhankan Allah, mungkin wajar, mungkin maklum karena tidak kenal. Tapi kita sebagai hamba yang beriman, kita harus paham, kita harus yakin apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah sudah siapkan solusinya. Semua Allah sudah siapkan solusinya. Tidak ada yang tidak disiapkan oleh Allah solusinya bagi setiap negara. Makanya Allah mengatakan walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan keimanan dan ketakwaan itu. Sehingga dari pemimpin tidak beriman bertakwa, rakyat pun tidak beriman bertakwa, Allah ancam fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami hukum mereka, kami azab mereka, kami limpahkan berbagai macam musibah, malapetaka, banjir dan lain sebagainya sebagai hukuman bagi apa yang mereka lakukan perbuat. Maka perlu kita memperbaiki, memperkuat, memantapkan keyakinan kita kepada Allah. Makanya guru pengarang kitab ini Habibullah bin Alwi bin Muhammad Haddad Sahibar Ratib, beliau pernah menyatakan, menegaskan, andaikan langit bepadah, bahasa kita, andaikan langit mengumumkan bahwasanya saya tidak akan pernah menurunkan hujan walaupun setetes, dan bumi pun mengumumkan bahwasanya aku tidak akan pernah namanya menumbuhkan namanya pangan, pandang, sangan, apalagi namanya pangan semuanya, walaupun sebutir namanya beras atau sebutir gandum, karena langit tidak turun hujan sehingga paceklik. Dan penghuni penduduk kota Tarim ini, kota Tarim, kebutuhan mereka, tanggung jawabku, kewajiban bagiku untuk memenuhinya. Setelah Allah menegaskan dalam firman-Nya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setelah Allah menegaskan dalam firman-Nya dalam ayat yang masih kita baca, tidak ada semua yang melata di muka bumi ini kecuali bagi aku Allah tanggungannya, kebutuhannya aku yang tanggung kata Allah Subhanahu. Makannya semua aku yang tanggung kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menyatakan seperti itu, maka sedikit pun namanya apa yang diumumkan oleh langit sama bumi itu tidak meresahkan aku, tidak menggoyahkan keyakinanku atas apa yang dijanjikan oleh Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Aku akan dapatkan solusi bagaimana mereka tetap namanya mendapatkan kebutuhan mereka karena Allah yang jamin, bukan selain Allah.
juga akan begitu. Karena ya zakat juga tidak dikelola dengan baik sesuai perintah Allah, arahan Nabi Agung Muhammad. Ya seperti ini kita. Sehingga membutuhkan pajak habis. La ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah Indonesia tidak kekurangan ustaz, kiai, ulama besar. Pengarang kitab ini Bahjatul Wasail Syarah Masail. Pengarang kitab ini salah satu ulama Indonesia yang terkenal, karyanya dibaca di mana-mana. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani dari Banten. Ini kitab yang kita baca ini syarahnya, penjelasannya. Ini adalah salah satu karya ulama kita yang karya beliau mendunia. Dari segi ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu tafsir, ilmu hadis dan lainnya. Kita ada kekurangan ustaz, ulama, kiai, ulama besar, ada kekurangan. Tapi kita kekurangan kerjasama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sehingga ya begini Indonesia. Andaikan semua kembali memahami, ayo pemerintah yang ada dari presiden sampai yang ke bawah, ayo kita sama-sama. Pemerintahnya, pejabatnya, ulamanya, rakyatnya, ayo kita sama-sama. Ayo kita sama-sama. Selagi kita tidak takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, hanya takut kepada Allah, Allah akan menjadikan semua makhluk Allah dari langit sampai bumi dan semuanya akan takut kepada kita. Tapi kalau kita sudah takut kepada selain Allah, tidak takut kepada Allah, Allah akan jadikan segala sesuatu membuat kita takut. Yang dari langit, di bumi dan semuanya. Bahkan hal-hal yang kecil membuat kita takut. Karena kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kelemahan kita, ini kekurangan kita. Kalau kita masih seperti ini, ya seperti ini yang akan kita dapatkan, tidak berubah. Walaupun kita merayakan kemerdekaan sampai 1000 tahun kita merdeka, kalau kita seperti ini rakyat Indonesia tidak akan pernah berubah. Karena Allah sudah menetapkan ketetapan dalam kitab suci Al-Quran, dan ketetapan itu tidak pernah berubah dan tidak akan mampu dirubah oleh siapapun. Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya aku Allah, menegaskan innallaha, sesungguhnya aku Allah, kata la yughayyiru ma biqaumin. Ia tidak akan pernah merubah apa yang dialami oleh suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka merubah diri mereka. Ikuti Allah sudah. Tidak susah, tidak repot. Semua ketetapannya, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Dan Rasulullah pernah mengatakan dalam sabdanya, makhtartu asyai'an illa khtartu aisaruhuma. Aku tidak diminta oleh Allah untuk memilih apa yang Allah akan wajibkan, Allah akan haruskan kepada kita umat, kecuali aku pilih yang paling ringan, kata Nabi Abu Muhammad. Dan Nabi besar Muhammad memerintahkan kita umat, yasiru wa la tu'asiru, kata Nabi Muhammad, mudahkan, jangan dibikin sulit, basyiru wa la tunafiru, biarkan orang-orang itu merasa gembira, bahagia. Jangan bikin mereka itu merasa terbebani dan lain sebagainya. Arahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda yang amat sangat singkat, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Ya, mudah-mudahan kita mau berubah. Mudah-mudahan. Dan kita jalan sama-sama. Jadikan Al-Quran pedoman kita, mudah-mudahan kita.
Itu undang-undang yang datang dari Tuhan yang mengatur segalanya, yang menetapkan segalanya, yang menjanjikan segalanya. Kalau kita tinggalkan undang-undang itu, bikin undang-undangnya sendiri, ya sudah rasakan sudah. Sampai kapan tidak akan beres? Sampai kapan tidak akan selesai masalah? Sampai kiamat tidak akan selesai. Walaupun kita merayakan kemerdekaan 1000 tahun, sejuta tahun, tetap seperti ini. Tetap seperti ini. Kalau kita tidak mau merubah, walaupun pakar-pakar ilmu pengetahuan banyak dimiliki oleh Indonesia, walaupun profesor-profesor ahli ekonomi banyak dimiliki oleh Indonesia, tapi Indonesia tidak akan pernah berubah hanya seperti ini. Bahkan mungkin jauh lebih berat dari hari ini. Karena ketika Allah menjanjikan kepada kita, Allah buka akan berkah dari langit bumi, Allah tidak minta kepada kita namanya ilmuwan-ilmuwan, profesor-profesor. Allah tidak minta. Yang Allah minta untuk setiap kita hanya iman bertakwa. Iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Anda tidak memiliki profesor, tapi kalau Anda memang hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada aku, Allah akan buka. Aku akan buka, kata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun semua penduduk Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, pejabat, petingginya sampai rakyatnya semua profesor, tapi kalau tidak menjalankan apa yang diarahkan oleh Allah, ya seperti ini tidak akan pernah berubah. Walaupun profesornya hebat, ahli ekonomi, ahli macam-macam, tidak akan berubah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita betul-betul merdeka insyaallah, dan semua rakyat Indonesia merasakan keadilan, kemakmuran sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan para pejabat-pejabat kita, petinggi-petinggi kita, dari presiden yang mereka merupakan rakyat presiden, rakyat menteri, rakyat DPR, rakyat, siapa mereka? Siapa yang bilang mereka bukan rakyat? Mereka rakyat, bagian daripada rakyat Indonesia. Mudah-mudahan dari petinggi kita sampai DPR yang ada merupakan wakil rakyat, dan kita rakyat Indonesia semua insya Allah merasakan keadilan, kemakmuran sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Paling minim mudah-mudahan mereka menyadari sila 5 yang ada dalam Pancasila, dan mudah-mudahan mereka dan kita semua mampu menjalankannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi insyaallah Indonesia. Allahumma amin. Kalau ini tanyakan fadhal. Satu, apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu di antara kita yang mendapatkan bocorannya. Apa yang ditulis oleh Allah bahari ketika umur kita baru 4 bulan di dalam kandungan bunda kita tidak pernah dibocorkan oleh Allah apa yang ditulis oleh malaikat itu. Apa yang ditulis oleh malaikat itu, sampai sekarang kita pun tidak mendapatkan bisikan bocorannya. Apa yang bahari ditulis oleh malaikat ketika kita masih 4 bulan di kandungan bunda kita. Hanya Allah perintahkan kita untuk namanya berdoa dan lain sebagainya, berupaya, berusaha, dan Allah paling tidak suka kalau manusia itu berpangku tangan. Makanya Allah perintahkan kita untuk berupaya. Fastabiqul khairat wasadiqu i'malu wasariqullah, dan seterusnya. Rasulullah juga menegaskan, i'malu, beramallah kalian. Wa kullun muyassarun lima khuliqa, dan semua akan dimudahkan oleh Allah untuk apa Allah ciptakan ia. Begitu juga kita beramal insyaallah. Dan termasuk yang bisa merubah takdir, ya, takdir itu atas apa yang dipahami oleh ulama dalam kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menegaskan menjadi 2 bagian. Menjadi 2 bagian. Dan ada namanya mu'allaq, ada namanya mubram. Yang pasti, dan ada mu'allaq, tergantung.
Kalau seperti ini, jadinya seperti ini. Kalau tidak, seperti ini. Namanya itu mu'allaq. Ada juga mubram. Tapi ketetapan yang pasti, apapun pasti terjadi hal ini. Dan ketika kita melakukan sesuatu, termasuk doa, yang kalau takdir itu mu'allaq, maka insya Allah dengan doa itu yang terjadi adalah yang baik. Insya Allah. Dan yang mubram itu yang pasti terjadi, yang harus terjadi bagi hamba tersebut, insya Allah diiringi lutuf dari Allah, kelembutan, diiringi kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Andai pun harus terjadi itu karena sebab doa kita atau karena sebab berbagai macam hal, terutama doa dari sebab berbagai macam hal, maka Allah Subhanahu wa taala akan ringankan volumenya. Walaupun harus terjadi ini kecelakaan, ini musibah, tapi volumenya karena kita berdoa dan melakukan hal-hal yang lainnya, di antaranya sedekah. Rasulullah mengatakan al-bala la yatakhattas sadaqah. Bala itu tidak akan melampaui sedekah. Artinya kalau kita sedekah, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah dari bala. Andaikan bala itu harus terjadi, karena sebab sedekah kita, sebab doa kita, itu volumenya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadi tapi ringan. Ringan. Nah, itu seperti itu. Karena semua itu tidak ada yang kita tahu, maka banyaklah berdoa, banyaklah sedekah, banyaklah berbuat kebaikan, banyaklah berusaha. Sekali lagi Rasulullah SAW mengatakan, innallaha la yuhibbur rajulus sabahalat. Sesungguhnya Tuhan Allah Subhanahu wa taala tidak suka seorang yang berpangku tangan. Apalagi kaum laki-laki itu segar sehat. Tidak suka orang yang berpangku. Artinya seorang yang tidak berusaha untuk bekerja, untuk mendapatkan kebutuhan, usaha untuk mendapatkan kebutuhannya agar ia tidak tidak mengeluh mungkin dan lain sebagainya. Jadi berupaya berusaha. Dan dihargai oleh Allah usaha kalau kita dapatkan usaha itu dari tangan kita. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang ketika di malam hari bata kallan min amali yadih, capek dari usaha yang dilakukan dengan tangannya, bata maghfuran lah, di malam hari itu ia istirahat dalam kondisi diampuni oleh Allah baginya dosanya. Di siang hari dia berupaya berusaha mencari nafkah, mencari rezeki yang merupakan kewajiban untuk secara agama untuk ia memenuhi kebutuhan orang-orang yang di bawah tanggungannya, istrinya, anaknya dan semuanya. Ketika capek di malam hari dia istirahat tidur itu diampuni oleh Allah karena capek ia usaha cari nafkah yang halal, diampuni oleh Allah dosanya sebagai kewajiban. Wallahu a'lam. Karena masalahnya masalah sulit. Masalah seperti itu, yang jelas ya laksanakan apa yang menjadi perintah Allah. Perintah Allah di antaranya yang paling luar biasa doa. Sampai Allah jadikan Al-Quran diawali dengan surat doa dan jadikan Al-Quran ditutup dengan surat doa. Al-Fatihah itu surat doa. Namanya nama lain dari Fatihah doa, surat ad-doa. Begitu juga surat An-Nas doa. Qul a'udzu birabbin nas, diawal dengan doa, ditutup dengan doa, itu Al-Quran. Dan Allah kutip semua doa pada Nabi Rasul. Diwakil 25 Nabi Rasul dalam kitab suci Al-Quran. Dan Nabi Rasul yang paling sempurna adalah mendidik umat untuk banyak berdoa. Nabi Abu Muhammad dari bangun tidur doa sampai tidur lagi doa. Berarti ada suatu keajaiban yang luar biasa dalam doa. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Dan Allah mantapkan Islam iman kita, insyaallah. Allah kuatkan keyakinan kita sehingga mantap, kokoh dan luruskan keyakinan kita fi afiyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يترسل إليك حبيب ما عملنا في حديث ساعة تقضي حاجاتنا تقضي حاجاتنا تقضي حاجاتنا قريب صلى الله عليه وسلم النبي الأمي والآله وسلم الحمد لله بالعالمين والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تقبل الله منكم. Kita salat dulu seperti biasa ya.